Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari yang sangat penting bagi kita umat Katolik di seluruh dunia untuk menyatakan diri, merendahkan diri, menyatakan bahwa kita mau bertobat. Kita mau memohon rahmat kerahiman Allah secara khusus dalam retret agung selama kurang lebih 40 hari. Dan diharapkan 40 hari ini telah pakai sebaik-baiknya untuk menguduskan diri kita dengan aturan yang sudah diberikan untuk selama masa Prapaskah, yaitu untuk mempersiapkan diri kita agar supaya dapat bangkit bersama Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Rabu Abu ini secara khusus kita akan menerima abu sebagai tanda kerendahan hati kita, bahwa kita dari abu dan akan kembali dari abu, bahwa kita berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, sehingga kita mau kembalikan semuanya, kehidupan kita, suka dan duka kita kepada Allah. Ini merupakan pernyataan kerendahan hati kita kepada Tuhan, agar supaya rahmat dan berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengatasi akan segala problema kehidupan kita selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini. Untuk itu, mari dengan penuh kerendahan hati orang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus,
Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Kasihanilah kami ya kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah Engkau membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Keselamatanku,
dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mewartakan puji-pujian kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mungkin sampai sekarang ini ada yang so tua-tua, mungkin sudah lama mati. Bahkan kita termasuk yang tua, semua masuk lansia, karena semua kurang 1 tahun, semua masuk 60. Dan dalam praktek kehidupan kita, khususnya dalam rangka untuk merayakan Paskah yang didahului dengan masa prapaskah, sampai sekarang orang belum tahu apa itu artinya. Yang penting sudah menjadi tradisi kebiasaan orang, pokoknya Rabu Abu, terima abu. Bahkan ada yang terima abu 1 minggu dia tidak hapus-hapus. Tapi ada yang pedapat dia langsung hapus. Kenyataan. Mari kita tadi sudah Pak Abu di Mapangat, cuma karena so mandi jadi tak hapusnya apa-apa. Nanti sebentar lagi kita mau taruh abu sedikit. Tapi ada kalanya orang berpikir, abu apa yang dah dikasih? Nah untuk itu, marilah orang simak bersama-sama sebagai pewartaan pengajaran bagi kita umat Katolik, supaya mulai hari ini umat Katolik di GPI dalam rangka mempersiapkan Paskah, terlebih hari Rabu Abu ini dan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan masuk pekan suci dan merayakan malam Paskah dan Paskah torang mengerti, supaya jangan torang cuma ikut. Dan memang kebetulan hari Rabu Abu ini banyak orang, cuma orang sadar bahwa orang mengerti, orang datang ke sekarang ini untuk apa. Nah untuk itu masa prapaskah yang nantinya mulai minggu depan, hari Minggu ini, minggu pertama, kedua, adalah masa dalam rangkaian persiapan untuk perayaan Paskah. Nanti Paskah nanti orang dengar. Nah,
Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kematiannya, Yesus telah beralih dari kehidupan dunia menuju persekutuan sejati dengan Bapanya melalui kebangkitan. Yesus menghancurkan kuasa kematian dan membaharui kehidupan kita. Melalui perayaan Paskah, kita semua dimasukkan dalam misteri Paskah Kristus, dan kita mati bersama dengan Dia, dimakamkan bersama Dia, dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, dalam rangka persiapan itu, maka ada lingkaran perayaan Paskah mencakup masa Prapaskah yang orang semua akan mulai, yang berlangsung dari Rabu Abu sampai hari Kamis sebelum perayaan Kamis Putih. Sorry, tadi kita bilang mulai minggu Prapaskah pertama, tapi mulai dari hari ini sampai Kamis Putih sebelum perayaan Kamis Putih, itu disebut masa Prapaskah. Baru pekan suci yang berlangsung dari Minggu Palma sampai hari Kamis sebelum Kamis Putih, dan Trihari Suci yang mencakup Kamis Putih, Jumat Agung, dan mencapai puncaknya pada perayaan malam Vigili Paskah. Memang berat ini, selama kurang lebih 50 hari ini orang mau bikin yang dimulai. Kemudian masuk dalam masa Paskah yang berlangsung dari hari Minggu Paskah pertama sampai hari raya Pantekosta. Seluruh tahun liturgi gereja mencapai puncaknya pada Tri Suci Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tri Suci ini dipersiapkan dengan masa tobat, Prapaskah, dan dilanjutkan dengan gembira selama 50 hari masa Paskah. Itu konteksnya, supaya umat bilang, siapa lagi orang semua mulai ini masa Prapaskah dengan hari Rabu Abu. Nah, sekarang mulai hari ini orang masuk Prapaskah. Apa itu sebenarnya? Maksud Prapaskah yaitu adalah mempersiapkan para katekumen. Rupanya di sini belum banyak karena masih keluarga-keluarga muda. Kali kampung-kampung, pokoknya persiapan yang akan dipermandikan banyak. Dan persiapan umat beriman selama 40 hari perayaan misteri Paskah. Nah, untuk itu maka umat beriman harus mempersiapkan Paskah dengan lebih rajin mendengarkan. Dengan cara apa? Mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Mempersiapkan diri dengan tobat atas pembaharuan janji pembaptisan yang akan dibuat juga pada malam Paskah. Itu diingatkan orang batorang pengikut Kristus, diingatkan batorang adalah milik Tuhan. Tobat adalah bentuk khas persiapan umat selama masa Prapaskah. Hari-hari selama masa Prapaskah harus dipandang sebagai hari tobat, sehingga hukum gereja menentukan aturan-aturannya. Nanti orang biasa bantah. Masa Prapaskah berlangsung dari Rabu Abu sampai hari Kamis sebelum perayaan Kamis Putih. Masa Prapaskah disebut juga masa puasa 40 hari. Mungkin ada umat tanya, kenapa 40 hari? Nggak 50 atau 3 apa enggak? Orang mengikuti tradisi Yesus. 40 hari dia berpantang dan berpuasa, baru dia dinyatakan sebagai Tuhan, inilah anakku. Dan 40 hari sesudah mati dia bangkit naik ke surga. Ingat baik-baik, itu angka 40 itu bagus sekali. Angka 40 tidak harus dimengerti sebagai perhitungan matematis, melainkan sebagai angka simbolis. Mungkin umat bertanya, Pastor, kalau hitung dari Rabu Abu sampai Kamis Putih, kurang lebih dia 40 lebih hari. Karena masa pantang dan puasa cuma 40 hari, kecuali hari Minggu. Coba saya kurang.
40 hari. Hari Minggu, hari raya, hari Tuhan, bergembira. Jadi hari Minggu, jadi kalau umat mau bikin pesta, bikin pada hari Minggu, hari malam, dari malam Sabtu. Nanti ada itu, supaya umat tahu. 40 hari merupakan waktu permenungan, orientasi baru dan pertumbuhan menuju kematangan. 40 hari puasa dihitung mulai dari hari Rabu Abu sampai dengan hari Sabtu Suci sebelum perayaan malam Paskah. Sabtu Suci dikenal sebagai puasa Paskah. Namun sesuai dengan tradisi gereja, hari Minggu selama periode itu tidak terhitung sebagai hari puasa. 6 hari Minggu tidak terhitung sebagai hari puasa. Nah, salah satu yang orang mau isi dalam masa puasa itu puasa dan pantang. Sampai sekarang saya juga baru mengerti ketika saya baca buku begitu kutip pantang dan puasa. Berbeda-beda tafsiran, tapi sekarang akan diperjelas supaya umat tahu itu puasa dan pantang. Siapa yang akan berpuasa dan pantang? Bagaimana caranya berpuasa dan pantang? Rabu Abu dan Jumat Agung adalah hari wajib pantang dan puasa. Ingat, kenapa gereja dalam aturan dan sebagai umat Katolik wajib. Kalau nyanda lakukan salah, berdosa. Ingat di aturan gereja Katolik, masuklah gereja pada hari Minggu dan hari raya, karena ini penting sekali puncak. Baru apa? Berpantang dan berpuasalah pada hari yang ditentukan oleh gereja. Yang lain-lainnya nak diatur. Tetapi misa, tradisi, pantang dan puasa itu diatur, dan mengaku dosa itu diatur karena punya nilai kebaikan. Kalau misalnya dalam tradisi pengampunannya mungkin nilai 10. Mengapa? Pantang dan puasa nilai 9. Sosial nilai 10 itu. Sehingga diatur. Pantang secara yuridis berarti pantang secara hukum berarti tidak makan daging atau makan lain seperti produk susu atau bumbu yang terbuat dari lemak hewani atau kebiasaan-kebiasaan lain pada hari yang telah ditentukan oleh gereja, yaitu pada hari pantang. Hendaknya juga dibuat pada setiap hari Jumat sepanjang tahun. Sebenarnya umat untuk berpantang tiap hari Jumat silakan. Ada umat praktek bahkan komunitas Katolik yang tiap hari Jumat berpantang dan berpuasa. Bagus. Maka setiap hari juga mau berpantang dan berpuasa, bagus. Marsia peti mati lebih dahulu. Langsung mati bukan ya, berpantang kemudian 1 bulan berpantang berpuasa, punya nilai bagus, mati. Mungkin cuma balapor Pak Petrus kita semati karena ada berpantang dan berpuasa. Petrus bilang langsung bawa 4 di surga. Penentuan pantang harus masuk akal. Maksudnya jika tidak pernah makan daging, jadi ini pantang. Jika tidak pernah makan daging atau jarang sekali makan daging, maka janganlah kita memilih untuk pantang makan daging. Karena cuma jarang-jarang. Mungkin orang berpantang makan ikan. Pantang tergantung dari kebutuhan orang yang sangat orang butuhkan. Kalau saya berikan contoh, saya dulu butuh rokok. Sesudah berapa bulan mulai lagi perokok. Karena tidak berokok rasa mati. Nah, coba kita mau berpantang itu rokok itu. Mar tadi datang straight sedikit, nanti mulai sabantar kamu buka pantang dan puasa. Itu contoh. Mana yang tahu sesudah 40 hari kau minta baru kau ulang ya, orang yang tahu berdoakan. Contoh, siapa yang tukang bakar lota, mungkin setiap hari dia mesti bakar lota pada suami atau anak-anak atau orang. Ras kalian nak mau bakar lota rasa mati, maka pantang karlota, tahannya nak melatih tahan nafsu dan lain-lain. Pikir sendiri. Yang benar adalah kita memilih untuk pantang satu jenis makanan
yang kita sukai atau kebiasaan yang menyenangkan hidup kita, sehingga kalau orang nyanak makan itu atau nyanak bikin itu, rasa mati, rasa kehilangan dan sebagainya. Nah, di sini orang dilatih untuk bagaimana tahan nafsu. Misalnya jika kita mengkonsumsi daging setiap hari, maka kita memilih pantang mengkonsumsi daging atau mengurangi konsumsi daging. Jika kita menghabiskan berjam-jam dengan media sosial, maka apalagi anak-anak sekarang, dorang tiap hari media sosial. Coba saya belajar bapantang pada orang dengan cara simpan selama 40 hari, tahannya enggak? Kalau dia tahan selama 40 hari, anak itu akan jadi bijaksana. Markanya enggak habis memang. Itu menahan, coba orang menahan nafsu dan ambisi dan keinginan yang memang tidak boleh orang biarkan. Maka kita pantang atau mengurangi waktu dengan media sosial. Pantang bukan hanya mengurangi kuantitas nilai dari konsumsi tetapi juga meningkatkan solidaritas dan karya cinta kasih. Jika kita gemar berbelanja, maka kita berpantang dengan mengurangi intensitas belanja dan menyisihkan uang yang tidak bisa dibelanjakan untuk karya cinta. Dengan orang berpantang dan juga dengan berpuasa, hasil dari pantang dan puasa itu orang kumpul dan orang berikan kepada sesama lewat cara yang diatur dengan resmi, khususnya bagi orang umat Katolik lewat APP. Berjasa itu bernilai daripada orang cuma panggil orang tiba minum tiba itu tidak punya nilai, bikin tambah sakit. Tapi orang kumpul, orang bantu orang, itulah APP, gerakan APP. Orang bantu orang untuk misalnya gali sumur, bayar orang untuk bikin bersih got-got dan sebagainya, sudah membantu itu DP nilai. Puasa secara Buddhis, sekarang puasa ini banyak orang bertanya-tanya, Pak Pastor, puasa sebenarnya bagaimana? Puasa secara hukum gereja Katolik yaitu makan kenyang 1 kali saja dalam sehari. Ada orang mengatur, satu hari itu cuma 1 kali makan kenyang, nanti makan ini malam kita makan kenyang, nanti besok malam baru kita makan. Hati-hati, kalau sakit salah sendiri. Bukan itu maksudnya. Orang khususnya di Minahasa ini atau di GP ini ada macam-macam. Ada yang 1 hari cuma 1 kali makan, ada yang 1 hari 3 kali makan, ada yang 1 hari 4 kali makan, bahkan ada yang pokoknya tiap jam makan, nggak apa-apa. Maka dari cara makan orang itu cuma 1 kali makan kenyang, yang lain-lain sekurang 2 porsi begitu. Itu mengerti? Rupa tadi pagi kita ya sudah nyanak karena kenyang kita nak makan, baru komang sebelum misa tak makan kenyang-kenyang karena soal apa? Sabanta terus makan. Jadi jangan salah mengerti. Banyak orang mengerti bilang, oh makan kenyang apa? Pokoknya siang makan kenyang, habis itu malam nak makan, besok pagi lagi nak makan, baru makan siang. Kalau mati jangan salahkan gereja, itu bukan maksudnya. Tapi yang dimaksud yaitu orang kebiasaan makan. Kalau cuma biasa saya makan, misalnya ada yang biasa cuma tahu makan 1 hari 1 kali, no kurangi, jangan makan kenyang. Setengah, berarti dia sudah berpuasa. Kalau 2 hari 2 kali makan, siang dan malam, tuh siang dia makan kenyang, tuh malam tinggal setengah atau cuma 1 lokunya, tidak masalah. Jadi itu ya, so mengerti. Mungkin baru semua hampir mati orang baru sekarang tahu. Baik kita ada dapat buku untuk sampaikan kepada. Berarti makan kenyang 1 kali saja dalam sehari. Ketentuan ini tidak melarang makan di pagi dan sore hari.
Aturan puasa berkaitan dengan kuantitas dan kualitas. Jika kita biasanya makan 3 kali sehari, maka kita bisa memperhatikan puasa dengan beberapa kemungkinan. Pagi hari makan kenyang, siang dan malam hari kita makan tidak kenyang. Pagi hari kita tidak kenyang, siang makan kenyang, dan malam makan tidak kenyang. Itu. Pagi dan siang makan tidak kenyang, sedangkan malam hari makan kenyang. Itulah puasa menurut hukum gereja Katolik. Yang sampai sekarang banyak disalah mengerti. Ketentuan ini bersifat minimal, setiap orang bisa menentukan praktik. Siapa yang suka berpuasa tidak makan dan minum selama 1 hari, silakan. 40 hari siapkan. Siapa tahu semua suka masuk surga, silakan. Ketentuan puasa dan pantang diatur dalam hukum undang-undang mengenai tentang mengikat mereka. Nah, siapakah yang dapat umat Katolik yang boleh berpantang dan boleh berpuasa, dan yang tidak boleh dan itu berpantang dan tidak boleh berpuasa? Nah, undang-undang mengenai pantang mengikat mereka yang telah berumur 14 tahun. Jadi, umat Katolik yang sudah berumur 14 tahun wajib berpantang, kecuali untuk sebentar. Jadi di bawah 14 tahun dibebaskan dari berpantang, apalagi dari puasa. Jadi siapa? Jadi sampai anak yang 14 tahun bilang, ngana Katolik atau ngana? Kalau ngana Katolik, supaya tetap Katolik, kalau masuk surga, berpantang. Kecuali titik-titik nanti saya sampaikan. Sedangkan undang-undang mengenai puasa mengikat semua orang berusia dewasa, dan dalam ketentuan gereja dianggap dewasa yaitu 18 tahun. Jadi umat Katolik yang sudah 18 tahun wajib berpuasa. Siapa suruh jadi Katolik? Kalau mau berpuasa pindah sampai 60 tahun. Jadi 18 sampai 60 tahun wajib berpuasa, kecuali nanti apa kecualinya. Sedangkan umat Katolik yang berumur 14 tahun sampai 60 wajib berpantang. Kanon 1252 mengajurkan para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya kurang tidak terikat wajib berpuasa dibina ke arah makna. Jadi kalau anak 70 dia suka mau berpantang berpuasa, bagus, menyucikan diri supaya anak lama di api pencucian. Apalagi selama hidup sampai umur itu banyak bikin dosa. Nah itu ya, untuk itu subjek yang tidak diwajibkan untuk berpuasa dan berpantang, ingat, mereka yang usianya masih kurang dari ketentuan tadi, yaitu 14 tahun untuk pantang dan 18 tahun untuk berpuasa. Mereka yang sedang berlayar atau melaut, nah, sudah. Kalau besok ada tuh suami melaut, tidak perlu makan kanyang-kanyang terus di laut. Atau tentu misalnya sakit atau sementara sakit atau mengalami operasi. Mereka yang karena alasan yang wajar dan masuk akal tidak dapat menjalankan puasa dan pantang, seperti wanita hamil. Siapa yang hamil dibebaskan. Angkat tangan yang hamil. Takut. Itu tuh suami-suami tanya, ngana berpantang dan berpuasa kurang kage mati. Nah itu kurang kage, ada suami yang nggak tahu DP istri hamil. Saling mengingatkan. Orang sakit, para pekerja keras. Puasa selama masa prapaskah dapat dilanjutkan sesudah Jumat Agung sampai Sabtu Suci. Ini disebut puasa Paskah.
Jadi kita berpuasa pada hari itu untuk mengungkapkan duka cita karena mempelai. Nah, kemudian juga dalam menguduskan diri supaya orang mulai mengurangi akan hukuman orang karena orang banyak bikin dosa, berbuat dosa entah sadar dan tidak sadar, maka orang juga diharapkan untuk menguduskan diri lewat apa? Lewat jalan salib, supaya orang disadarkan orang ini memang orang berdosa. Nah, devosi jalan salib diwajibkan yaitu setiap hari Jumat sepanjang masa prapaskah. Kalau memang setiap Jumat terus apa-apa, lebih kudus. Ya, karena mungkin jalan salib dia penilai untuk mengurangi, misalnya orang hukum apa dosa, maka 10 misalnya Tuhan Petrus bilang orang pedosa dadeking, maka kamu harus jalani tebus itu selama 10 tahun. Maka dengan orang buat jalan salib mungkin tak kurang 1 tahun. Bagus. Orang bikin jalan salib terus akhirnya habis. Kayak gitu. Sebaiknya orang banyak berbuat baik. Nah, untuk itu, untuk apa? Untuk jalan salib jadi sudah diatur. Devosi jalan salib. Kemudian untuk liturgi, banyak umat bilang, siapa orang ini? Aduh, sebenarnya ya, karena tidak dibilang artinya ada bunga. Padahal harus disingkirkan. Nah itu loh, karena ketidaktahuan kita sudah lihat Pastor Angki dengan lihat. Jadi beberapa ketentuan liturgi supaya umat tahu. Jadi yang terpenting yaitu bahwa nantinya pertobatan kita akan ada pengakuan dosa, supaya mengingatkan ke orang-orang yang lupa-lupa. Bagi yang tiap hari masuk atau tiap minggu masuk gereja ikut misa, ya sama dengan sudah ada pengampunan, penghapusan terhadap ganjaran atau hukuman yang diberikan. Tapi ada yang belum tahu, bahkan sampai sekarang cuma mengaku dosa pada waktu kawin, habis itu ternyata karena takut. Nah, untuk itu gereja coba berusaha supaya selalu mengingatkan untuk seluruh kebersamaan untuk ibadah tobat dan pengampunan dosa. Nanti jadwalnya nanti akan dibuat. Pakailah kesempatan itu dengan baik. Untuk itu maka ada berapa minggu prapaskah, dan pada masa prapaskah tidak diperkenankan menghias altar dengan bunga-bunga kecuali pada minggu letare. Nanti minggu prapaskah keempat, minggu letare, minggu ya sukacita, kegembiraan pada hari raya dan pesta yang terjadi pada masa. Jadi mohon pimpinan-pimpinan wilayah rohani perhatikan, tidak perlu taruh bunga-bunga, singkirkan semua. Dengan di belakang muka sesingkir semua. Memang betul-betul memang kosong. Jadi mengurangi beli bunga untuk wilayah rohani selama masa prapaskah. Tuh apa biaya bunga itu taruh di apa APP itu yang diapa umat. Alat musik boleh dipakai tetapi dengan perlu. Kemudian nada kemuliaan selama masa prapaskah tidak boleh dinyanyikan atau diucapkan pada hari-hari Minggu selama masa prapaskah, kecuali pada hari raya yang ditetapkan dalam kalender liturgi. Misalnya sepanjang masa prapaskah ini ada hari raya, misalnya hari raya apa Santo Alok Quran, nah, itu boleh itu. Santo Santa atau Mari itu. Ya, nyanyian yang dipakai dalam ibadat dan perayaan liturgi harus disesuaikan dengan tema. Namun nyanyian-nyanyian sengsara lebih baik dinyanyikan mulai dari minggu prapaskah keempat. Jadi koordinator bidang rohani tolong perhatikan, itu lagu-lagu sengsara nanti dinyanyikan pada minggu sengsara.
Sekarang nyanyikanlah lagu-lagu umum yang untuk Prapaskah. Berikut, mungkin di tengah-tengah umat ada yang rencana mau kawin atau ada perayaan syukur, perayaan hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun perkawinan atau hari jadi dan sebagainya. Dengar baik-baik. Perayaan pemberkatan perkawinan dapat diadakan pada hari-hari biasa dan hari-hari Minggu selama masa Prapaskah. Perayaan perkawinan dapat dirayakan dalam misa untuk hari itu dengan rumus berkat penutup mempelai yang meriah dan jika memungkinkan dengan rumus berkat penutup dari hari yang bersangkutan. Sebaiknya dipertimbangkan pula semangat tobat dalam masa itu sehingga tidak perlu mengadakannya dalam suasana kemeriahan yang berlebihan baik dalam perayaan liturgis maupun di luar perayaan. Jadi siapa yang mau kawin di masa Prapaskah boleh, habis pemberkatan langsung tidur lebih bagus. Makan pun tidur, nggak ada tuh disko dan sebagainya. Siapa yang merayakan hari ulang tahun perkawinan atau hari ulang tahun boleh, tapi baik di dalam perayaan. Jadi sehingga tidak perlu mengadakannya dalam suasana kemeriahan yang berlebihan, baik dalam perayaan liturgis maupun dalam perayaan syukuran. Siapa suruh kawin di masa Prapaskah? Peringatannya itu loh. Syukurannya yaitu doanya yaitu misa atau ibadat becing martu DP perayaan kablakan. Oke, itu warna liturgi dalam masa Prapaskah adalah ungu kecuali minggu keempat yaitu ungu apa? Ini ungu muda. Tahu tuh ungu muda kan? Ini ungu muda bagaimana? Lupa enggak? Kamu lihat tuh, pokoknya ungu muda. Selama masa Prapaskah misa untuk berbagai keperluan hanya dirayakan untuk keperluan yang sangat mendesak. Jadi bagi umat yang meminta misa silakan dengan ketentuan yang ada. Ini tidak dilarang. Maka mau pikir-pikir mau bikin basar lebih baik satu kali sesudah Paskah dalam rangka misalnya perayaan syukur hari ulang tahun di mana udah lahir hari Rabu Abu, mari dirayakan nanti sesudah Paskah, apa-apa. Jadi itu saja yang mau disampaikan supaya umat mengerti. Dan terakhir sekarang Abu. Jadi sebentar sesudah ini saya akan memberkati Abu, umat maju satu-satu untuk menerima Abu. Supaya orang mengerti, dengar baik-baik. Hari Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah dan dijalani sebagai hari tobat dalam gereja dengan puasa dan pantang wajib. Berarti dengan orang mengikuti ini, maka orang mulai menjalani retret agung selama 40 hari. Yang ditandai dengan orang datang menyatakan diri kepada Tuhan, Tuhan saya ini mau bersyukur dan mohon kerahiman Tuhan dan coba mau bertobat supaya saya dosa-dosa, saya hukuman nantinya dikurangi. Itu kesempatan pakai, karena orang sibuk-sibuk, maka masa Prapaskah orang pakai kesempatan untuk minta pengampunan dan mengurangi orang hukuman karena orang sudah bikin dosa-dosa yang lalu supaya dikurangi. Karena tak kurang sekarang, nanti semati nanti orang lain yang akan memohon doa untuk pengurangan. Jadi selama hidup mulai mengurangi orang hukuman. Jangan mati hukumannya nak patah kurang, artinya orang tetap babataria di api pencucian. Nah, abu yang dipakai dalam perayaan, jadi itu abu yang mau pakai itu, yaitu biasanya ambil dari
daun palma yang dipakai tahun lalu. Setelah itu umat mulai dibiasakan tahun depan tuh palma-palma yang ada di rumah sokring bawa kamari semua mau dibakar supaya didoakan. Yang kurang kaget cuma buang TIW. Abu yang dipakai dalam perayaan diambil dari daun-daun palma yang diberkati dan dipakai pada minggu palma tahun sebelumnya. Daun palma dibakar dari sari dan nantinya orang akan terima. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk itu mari orang dengan penuh hati, yang penuh kerendahan hati akan menerima abu sebagai tanda orang mau menguduskan diri, mau memohon kerahiman Allah, dan mau minta supaya orang hukuman atau seperti kalau penjahat kan bikin kesalahan atau dosa dapat hukuman 10 tahun. Dengan orang mengadakan kegiatan-kegiatan dalam masa prapaskah ini dapat pengurangan karena cinta Allah, abolisi dan sebagainya. Itu saja supaya orang mengerti. Semoga mari kita mempersiapkan diri, dan untuk petugas silakan mempersiapkan untuk pertama kita akan masuk dalam pemberkatan abu. Umat yang terkasih, mari orang berlutut dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani masa puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya akan mereciki umat, kemudian baru maju satu persatu menerima abu.
Pemada Bakti 369. Untuk pelaksanaan pemberian abu supaya mengurangi waktu karena cukup banyak orang, jadi langsung persiapkan itu kolekte. Jadi sesudah menerima abu langsung berikan kolekte supaya nggak dua kali lagi maju-maju. Untuk itu petugas kolekte supaya taruh itu tempat kolekte, jadi terima abu langsung. Untuk itu umat persiapkan saja untuk kolekte, sudah menerima abu langsung berikan kolekte supaya sebentar lagi nak mau maju ulang.
Nada Bakti 371. Karena kami sudah bersalah
Madabaki 367. Ya Tuhan kami datang, meskipun kami gersang, karena kami bersalah semua. Puji syukur 596.
Puji syukur 599. Puji syukur nomor 600. Oh
Kita masuk dalam persembahan perarakan persembahan. Mada Bakti 228. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bersama dengan penyelenggara misa, Dewan Pastoral Paroki Bidang 1 bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan dan mohon doa untuk pengurus DPP Bidang 1 ini, baik koordinator maupun anggotanya, untuk segala program dan pelaksanaan tugas mereka. Ialah pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umatmu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badan ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami mengadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita hening di momen yang sangat penting ini, Rabu-Abu ini kita doakan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mohon doa dengan kita yang sudah mendahului kita. Dan kita berdoa juga untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ibrahim, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah mempertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat berpuasa dan berpantah, selamat berretret agung selama 40 hari. Semoga sukses. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan serta pantas pada tubuh dan darah Kristus. Mada Bakti 286. Yesus,
288. Laksana rusa menyembah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu padamu Tuhan.
295. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa,
Marilah kita berdoa. Iyalah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, beberapa penyampaian untuk kita. Diucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam misa sekaligus pemberian abu sebagai tanda torang mau bertobat. Semoga hal ini membuat kita semakin suci dan kudus di hadapan Tuhan sebagai bekal torang nanti kalau sudah menyelesaikan tugas di dunia ini. Pasti Petrus mau tanya, ada pernah iko rabu abu? Ada. Dia penilai positif, Petrus yang akan nilai dan akan mengurangi hukuman torang untuk akibat dari dosa yang sudah torang buat. Jadi semakin mencintai Tuhan, dan kedua yang perlu diperhatikan yaitu beramal. Jangan torang cuma beriman, tetapi juga torang berkarya, beramal di tengah-tengah sesama kita, mencintai sesama. Dan dalam rangka Prapaskah ini ada amal torang lewat APP. Banyak kegiatan yang dibuat, wilayah rohani, kelompok, tetapi secara parokial dan keuskupan yaitu lewat Emplok APP diperhatikan. Bukan soal nilai uangnya, tetapi soal bagaimana orang sudah beramal yang merupakan perintah Tuhan. Cintailah sesama manusia. Itu saja yang saya sampaikan. Makasih kepada penyelenggara liturgi, kepada Dewan, maksudnya koordinator bidang kerohanian dan anggota yang sudah mengkoordinir akan misa ini, para petugas liturgis, CPA, maksudnya misionar dan lektor, dan juga mereka yang kantores. Cukup banyak orang. Seandainya besok kiamat, saya yakin orang mendapatkan pengurangan. Marjang berdoa. Markan mau tanya, siapa yang sesuka masuk surga? Takut angkat tangan. Mau masuk surga harus mati dulu, kemudian bertanggung jawab. Orang masih suka surga duniawi. Untuk itu mari kita mempersiapkan surga abadi. Dan mari kita mohon berkat untuk hidup kita hari ini dan seterusnya. Saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa
Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Mana Bakti 378. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami.